Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya podcast Padang Pariaman Bicara. Pagi ini kita membincangkan dinamika kelahiran PWI Kota Pariaman. Langsung dengan tokoh-tokoh berkepentingan dalam soal ini tentang kehadiran organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia ini. Kita sambut Bapak Haji Suwardi Amin Sahkoto. Selamat pagi, Pak Haji. Ya, sama. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita sambut Ikhlas Dharma Mulia. Ya. Selamat pagi, Pak Tuwo. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Tuwo. Kita sambut juga Warman. Iya. Selamat pagi, Warman. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. PWI adalah organisasi profesi wartawan tertua di Republik ini. Tentu organisasi ini tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan organisasi profesi lain seperti profesi advokat, profesi dokter, profesi bidan, dan profesi lainnya. Profesi wartawan mempunyai organisasi tersendiri, punya aturan tersendiri yang dikenal dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Di Kabupaten Padang Pariaman, PWI ini sudah hadir sejak Orde Baru. Organisasi ini masih eksis, masih kuat sampai saat ini di ranah Pariaman ini. Buktinya belum kelihatan organisasi profesi wartawan yang lain yang ada di daerah ini, meskipun anggotanya ada, seperti organisasi IJTI dan organisasi apa namanya satu lagi? AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen. Baik, kita mungkin barangkali butuh dulu cerita kilas balik lah tentang dinamika pemekaran atau katakanlah dinamika kelahiran PWI di Kota Pariaman ini seperti apa dalam kacamata wartawan senior, yaitu Pak Haji Suwardi Amin Sahkoto. Dia tergabung di organisasi ini sudah sejak dulu, sudah senior gitu. Mungkin silakan Pak Haji untuk bercerita sedikit lah. Terima kasih. Ya. Tunggu. Baik. Masalah PWI yang khusus untuk di Padang Pariaman, saya bergabung itu 1990. Iya ya. Sebelum 1990 itu calon itu 1988, 90. Kemudian berproses itu untuk mendapatkan sebagai anggota PWI, anggota biasa itu 6 tahun. Jadi ada mekanismenya calon anggota muda, anggota media, dan anggota biasa. Itu jadi anggota biasa itu tahun 1996. Untuk peningkatan status ini harus ujian dulu, baru dapat peningkatan status. Dari 96 itu baru kita bisa mempergunakan hak pilih dan memilih. Termasuk itu PWI Padang Pariaman. PWI Padang Pariaman menurut sepengetahuan saya adalah waktu itu hanya balai wartawan, karena perubahan aturan secara nasional, maka namanya balai wartawan itu tidak ada lagi istilahnya, cuma PWI perwakilan. Dari perwakilan ini berkembang terus, terjadilah tidak ada istilah perwakilan. Adalah nama daerah dan kota yang ada secara nasional, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan dinamika kehidupan para wartawan,
termasuk anggotanya. Nah, di sini terjadilah waktu itu hanya PWI Padang Pariaman itu anggotanya boleh dihitung dengan jari. Sekarang sudah berkembang begitu banyak sampai sekarang yang sudah hak pilih dan memilih sudah 25 orang. Lalu belum lagi yang calon anggota yang mau masuk. Sesuai dengan perkembangan daerah, termasuk perkembangan daerah, karena Kota Pariaman itu dulu kotif, sekarang sudah menjadi daerah otonom sesuai dengan undang-undang. Jadi ada beberapa kawan-kawan dan kepala daerah dan pejabat itu di Kota Pariaman. Nah, ini kenapa kok PWI Padang Pariaman, Kota Pariaman sudah berdiri sendiri. Iya. Itu pernah diungkapkan oleh, saya tidak akan sebutnya pejabatnya, itu tahun 2008. Iya. Dia bilang, Sako, Kota Padang Pariaman, Kota Pariaman ada dulu PWI. Iya. Itu tahun 2008. Sampai kini belum ada? Belum. Sampai kini belum ada. Jadi untuk bisa menghadirkan itu PWI Kota Pariaman itu sudah tahun 2008. Dia ngomong sama kita. Jadi sudah hampir. Karena lebih 5 tahun ya? Iya. 18 tahun. 15 tahun. Jadi 2008. Apa alasan? Nah, kalau sudah berdiri PWI Kota Pariaman, kita kinerja dan bermitra akan lebih terarah. Kalau namanya PWI Padang Pariaman tuh kami dari jajaran Pemko agak sungkan-sungkan, enggak lah, artinya enggak luwes gitu. Iya. Itulah yang terjadi pada tahun 2008. Jadi kebetulan kita pengurus 2 periode, itu pernah waktu Ahsin Sulaiman kita sebagai bendahara, ketuanya Ahsin Sulaiman, wakil ketuanya Dr. Andos Amiruddin, kemudian sekretarisnya Indra Sakti, kemudian wakil sekretarisnya Ikhlas Bakri, kita bendahara. Nah, periode kedua berikutnya kita masuk juga sebagai bendahara, itu ketuanya Dedi Salim, sekretarisnya Tongku Manuri, saya juga bendahara. Jadi kemudian dinamika ini berkembang terus, tetapi saya diam aja. Nah, baru ini kan ada konferensi. Iya. Konferensi. Jadi terungkap di sana konferensi bahwa ketika menyampaikan visi dan misi, menyampaikan bahwa salah satunya adalah upaya pemekaran pembentukan PWI Kota. Nanti kita sambung lagi. Itu. Mungkin ini agak lebih spesifiknya kepada Ikhlas dan Warman, dari kacamata katakanlah warga Kota Pariaman. Iya. Warga Kota Pariaman. Ini pemekaran atau katakanlah kehadiran PWI di kota ini kebutuhannya untuk organisasi apa ini untuk keanggotaan kita, seperti apa ini percaturan di elit-elit wartawan di anggota PWI. Mungkin dimulai dari Ikhlas. Iya. Baik, terima kasih Pak Tuwo. Biasa saya manggil Bangku dan Manuri dengan sebutan Pak Tuwo. Jadi terbawa-bawa bagaimanapun, walaupun dimanapun acaranya tetap biar nggak ada jarak gitu. Iya. Nggak tegang. Terima kasih Pak Tuwo sebelumnya untuk undangannya ke sini. Podcast ini bagus untuk mencerahkan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Ya, terkait untuk masalah pemekaran PWI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut persepsi kita ya, sudut pandang kita, kalau saya mungkin kelas baliknya tidak terlalu panjang ke belakang, karena saya bergabung di PWI itu baru seumur jagung lah, baru kemarin sore lah. Cuman kita sudah melihat proses dinamika yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini gitu kan. Dan itu saya rasa seiring dengan banyaknya penambahan dari
jumlah keanggotaan di PWI. Karena PWI ini kan ya termasuk salah satu organisasi yang paling digandrungi lah, istilahnya organisasi wartawan yang menjadi mercusuar di Republik Indonesia ini. Iya. Begitu besarnya PWI, begitu harumnya namanya, gitu. Pejuang reformasi gitu. Gitu. Jadi seiring juga dengan adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman, tentu kita tidak mau ketinggalan. Saya rasa kita tidak mau ketinggalan dengan Kabupaten Mentawai yang sudah terlebih dahulu mekar gitu kan, dan sudah terbentuk di situ PWI Mentawai. Makanya kita jangan dilihat dari keinginan anggota sendiri, baik itu anggota muda, anggota biasa, apalagi. Nah, makanya sangat perlu rasanya untuk kita mendirikan atau membuat lagi, membelah diri gitu. PWI Padang Pariaman dibagi lagi menjadi PWI Kota Pariaman. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara PWI organisasi itu kan kita harus memahami dulu konstitusinya seperti apa, gitu. Aturan-aturan regulasinya. Gitu. Kalau di PWI ini kan agak menyendiri dia. Orang ADRT, kita PDPRT. Nah, peraturan dasar rumah tangga gitu kan. Peraturan PD, peraturan dasar, peraturan rumah tangga kalau orang ADRT. Nah, di situ dijelaskan juga untuk Kota Pariaman ini kalau menurut hemat saya itu nggak perlu ya kita melakukan pemekaran, karena istilah pemekaran itu di konstitusi itu kan ada 4. Kode perilaku wartawan, kode etik PWI, dan juga peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Di situ tidak ada dibunyikan pemekaran. Tidak pernah ada berbunyi pemekaran. Yang ada pembentukannya. Usulan apabila sebuah daerah berdiri, analoginya seperti apa? Apabila sebuah daerah berdiri atau sudah terjadi pemekaran suatu daerah, otonomi daerah gitu kan. Nah, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, menyesuaikan dengan administrasi sebuah daerah, tentu bagaimanapun PWI yang tadinya juga Padang Pariaman tadinya, ya harus membelah diri dong menjadi PWI Kota Pariaman juga. Jadi seperti itu. Bukan melakukan pemekaran, bukan mengusulkan. Jadi wartawan yang berdomisili di Kota Pariaman, anggota PWI biasa yang berdomisili di Kota Pariaman bisa mengusulkan untuk berdirinya Kota Pariaman. Sebenarnya itu mekanisme yang ada, prosedur sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah, syaratnya berapa? 4 orang mengajukan kemana? Ke provinsi untuk dibuatkan SK-nya, dimandatkan lalu teruskan ke pusat untuk di-SK-kan, didefinitifkan seperti itu. Cuman karena kita di sini ada PWI Padang Pariaman, tentu kita tidak mau melangkahi kawan-kawan yang ada. Itu. Makanya kita lebih baiknya dan lebih arifnya kita buat diinisiasi oleh PWI Padang Pariaman. Makanya kita sangat mendorong untuk lahirnya PWI Kota Pariaman. Seperti itu. Betul. Mungkin Warman bisa menambahkan, karena ini wartawan muda, saya lihat kan ini agak lebih agresif sedikit gitu kan. Seperti apa itu dalam konsep Warman tentang PWI di kota ini? Ya, terima kasih tuh atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sedikit artinya menceritakan sejarah saya di dunia jurnalis atau kewartawanan itu kan. Iya. Sebenarnya mulai di kewartawanan ini ke jurnalis ini udah agak lama juga. Di usia 30-an saya jadi wartawan itu kan. Berarti kalau wartawan muda ya? Sangat muda ya? Mungkin kalau dari artinya usia mungkin udah lanjut itu kan. Kalau sementara kalau yang lain tamat SMA sudah jadi wartawan kan. Saya sama sarjana jadi wartawan. Iya. Jadi pertama kali jadi wartawan tuh di misalnya satu media cetak terkemuka dan tua juga lah di Sumatera Barat kan. Iya. Saya kita sebutkan juga namanya kan tahun 2015-an gitu kan. Di kan kalau jadi wartawan kan seperti kebiasaan wartawan nongkrong di lembaga atau balai atau artinya tempat organisasi lah. Satunya lembaga pemasaran. Nongkrong kan maksudnya saya sering juga nongkrong di PWI dulunya kan. Jadi wartawan kan dengan PWI sekarang itu kan yang di Kampung Belacan gitu kan, Pariaman kan. Di situ artinya sosialisasi dengan senior gitu kan, dengan kawan-kawan juga gitu kan. Di situ pada saat itu saya sudah mendengar juga wacana-wacana pemekaran tentang PWI ini kan. Seperti sebagaimana disampaikan tetua kita tadi, tersebut kita tadi, Pak Haji Sako gitu kan. Di tahun 2008 itu juga ada mengumumkan juga wacana itu kan,
pemekaran pembentukan PWI baru ini. Cuman saya kan karena masih baru itu kan baru jadi wartawan saya cerita tadi kan. Jadi nggak terlalu respect itu kan. Kemudian di 2016 saya keluar dari media cetak tadi kan, gabung dengan media online yang kebetulan yang punya media online ini artinya senior juga di PWI, dan ketiga itu sedang menjabat juga di PWI sebagai ketua itu kan 2016 itu tadi. Siapa tuh? Bapak Ikhlas Bakri misalnya. Ya, ketua PWI gitu kan. Karena saya keluar di media cetak tadi, saya ditarik ke media online yang dia punya kan. Sebagai jurnalis juga, wartawan di media online tadi kan. Kemudian pada 2018 ketua Ikhlas Bakri menawarkan saya untuk UKW, uji kompetisi di apa kan di Padang kan. Cuman dia sasaran ketua Ikhlas Bakri pada saya, ambil saja langsung apa di untuk utama aja. Tingkatannya nggak perlu harus jenjang lagi, bisa biasa langsung katanya kan. Jadi mungkin karena pimpinan yang menganjurkan, saya ikuti kan. Lulus UKW kan. Jadi saya lulus UKW, daftar ke PWI Sumbar, jadi anggota itu kan. Awalnya anggota muda kan, kemudian bertingkat ke biasa gitu kan. Kemudian di tahun 2021 lah itu bisa punya hak pilih dan dipilih gitu kan. Pada saat itu di 2021 ini sudah kuat juga wacana pemekaran atau pembentukan PWI baru ini. Jadi artinya memang sudah lama gitu kan wacana seperti ini kan. Kemudian ditambah lagi kan mungkin dinamika konferensi gitu kan. Artinya ibaratnya bara disiram dengan minyak tanah atau bensin ya. Dinamika konferensi tadi kan, iya semakin menjamur juga lah wacana ini kan. Iya. Karena ada semacam mengkudeta ya. Jadi semakin kuat juga jadi wacana untuk pembentukan PWI Kota Pariaman ini gitu. Jadi itu artinya kalau itu singkatnya, kalau saya artinya menganalisa gitu kan. Kemudian kalau dari segi apa gitu kan, kalau dari segi administrasi sebetulnya kita bukannya harus mengikuti pemerintahan, tidak, karena PWI ini kan organisasi independen. Cuman artinya gini, kalau kita ingin lebih berkembang lagi atau lebih luas lagi dikenal di tengah masyarakat, tentunya kita butuh sayap lagi, artinya lebih luas lagi dengan adanya nantinya kalau tercapai pembentukan PWI ini, artinya kedudukan kita artinya sudah jelas gitu kan. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Itu dia tadi kan. Artinya ada PWI pemerintahan kota, ada PWI kota juga ada. Pemerintahan kabupaten ada, PWI kabupaten juga ada. Jadi kalau itu dasar yang pertama kalau perlunya pembentukan PWI kota ini kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, sebagaimana juga dari tadi sampaikan juga Ikhlas kan, bahwasanya kita ini sudah banyak yang memiliki kartu biasa yang hak dipilih dan dipilih. Iya. Sampaikan Pak Haji lebih 20 tadi kan. Itu yang sudah memiliki kartu, belum calon lagi calon yang akan memiliki kartu calonnya dengan PWI kan. Masih banyak juga. Kemudian yang KLW yang kita laksanakan beberapa bulan yang lewat itu kan berapa juga jumlahnya gitu kan. Artinya dengan jumlah yang artinya sudah cukup banyak gitu kan. Artinya dengan PWI yang satu ini sudah tidak tertampung lagi itu dari saatnya kita wujudkan di kota ya. Betul itu. Gitu ya. Betul. Jadi ini artinya sebuah perjuangan dan sebuah dinamika yang menurut saya itu agak berbelit-belit, tetapi keinginan ada. Ini apa namanya, semacam apa itu? Rumah tanpa jalan tak tahu, apa itu, bisa dianalogikan seperti itu. Sebab seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, ini keinginan atau dinamika itu sudah ada sejak 2008. Tapi sekarang udah 2023 belum juga terwujud. Ini seperti apa ini? Yang memvetokan atau meng-SK-kan ini orang pusat atau orang provinsi? Seperti apa ini Pak Haji? Coba sedikit Pak Haji. Saya lihat agak letih kawan-kawan ini untuk membuat di kota ini. Apa ada semacam masih berpemikiran orde baru ke kawan di PWI ini? Seperti apa ini? Ya, kalau saya melihat kalau istilah pepatahnya kan, pisang itu kalau mau berkembang
itu harus dipindahkan anaknya Dari induknya. dari induknya. Oh. Sama kayak itu, kayak benih padi. Ya. Harus dipisahkan dari kesemennya. Iya. Kalau tetap bertahan di sana, tentu dia pisang tadi tidak bisa berkembang dan menyundi, istilahnya istilah kampungnya disundiin buat. Tapi kenapa sampai sekarang belum dipisahkan? Nah, ini seperti apa? Nah, ini kadang-kadang ini saya melihat, ini saya melihat. Itu kemauan rekomendasi dari pengurus tadi. Sarannya kan seperti itu. Karena sudah ada PWI Padang Pariaman, tentu harus ada dia mengusulkan. Iya. Sebab dari provinsi itu dan dari Jakarta itu harus ada tanda tangan sebagai yang merekomendasikan dari daerah yang bersangkutan. Nah, ini yang bersalah. Jadi waktu 2008 itu ada beberapa kawan-kawan saya ngomong-ngomong diskusi lepas saja kan. Apa itu dipikirkan ya. Iya. Yang ini saja kita perbaiki, kita benahi, kita buatlah basowa. Iya. Inilah yang kita benar terbesar bagaimana kinerja dan program yang nyata. Iya. Akhirnya dinamika itu hilang lagi. Jadi saya tidak aktif begitu lagi di PWI karena ada kesibukan lain. Iya. Makanya saya diam aja. Nah, terus berkembang, kenapa tidak? Saya punya alasan seperti ini. Tapi di konferensi saya tidak mau karena apa ya? Jadi apa? Kalau kita dirikan satu pembentukan ini akan berkembang kedua belah pihak, akan berkembang teman kita. Haruslah. Apalagi ketika kita baca undang-undang tentang pers itu, undang-undang pokok pers, undang-undang nomor berapa tuh yang tahun 1999 itu kan ada di situ. Ya. Seluruh wartawan itu diwajibkan bergabung dengan organisasi profesi, organisasi wartawan. Ya. Jadi itu dong. Jadi di situ saya melihat jadi kemauan. Jadi sesuai dengan PD dan PDRT tadi, minimal memang betul 4 anggota biasa sudah boleh mengajukan. Tapi dengan catatan tentu ada rekomendasi, ada dari legalitas orang yang di atasnya seperti PWI Padang Pariaman. Ini yang tolak unsur ini. Apakah ini disengaja atau tidak, itu saya tidak tahu. Jadi, itulah sebenarnya keinginan itu 2008, kemudian berkembang terus. Jadi ketika saya bertemu dengan ada beberapa kalangan teman-teman di pemerintahan, bicaralah tuh, lo dari kota Pariaman tuh, lebih kita lebih fokus lah kita bermitra. Semakin banyak kan semakin bagus. Ada yang kabupaten, ada yang kota, gitu. Jadi kami ini persoalan banyak sesuai dengan ada yang bilang bantuan itu kita tidak berharap seperti itu. Cuma organisasi semakin banyak semakin berkembang dan anggota terayomi. Itu yang punya prinsip itu saya dulu prinsip tidak ada unsur lain. Jadi ini berkembang dengan kawan, maka muncullah waktu konferensi itu. Dengan konferensi itu muncullah surat-surat masuk ke PI. Muncul waktu konferensi kapan? Konferensi Oktober itu kemarin, seminggu sudah tuh muncul surat. Jadi ada surat, ada yang datang sama saya kan, datang. Surat munculnya untuk pembentukan. Kemana munculnya? Ada beberapa teman dia buat surat. Surat ke kepolisian bukan? Enggak, bukan. Surat ke PWI Sumbar. Iya. Ada ditandatangan di sana. Jadi perkembangan dinamikanya itu. Iya, perkembangan dinamikanya. Ada surat masuk ke sana. Ada berapa orang? 18. Termasuk saya juga. Isi suratnya? Untuk pembentukan PWI Kota Pariaman. Itu akhir tahun kemarin? Iya. Artinya mungkin semacam 2 bulan lah. Semacam dari sebagian kawan-kawan yang berkeinginan untuk membentuk PWI Kota. Artinya penandatanganan. Menggalang tanda tangan artinya. Semacam fakta integritas. Itu untuk membentuk PWI Kota. Misi tak percaya apa itu? Bukan misi tak percaya. Bukan mesti tak percaya. Itu dari penggalangan tanda tangan saja. Hanya mengharapkan ada PWI pembentukan PWI Kota Pariaman.
Oh, Itu 18 orang saya buka kayak gitu suratnya. itu dijawab oleh orang provinsi. Orang provinsi kan beberapa kali datang ke sana, pihak dari kelompok yang terpilih Heeh. kan di audiensi itu, di mediasi, ini satu, saya juga tidak pergi lagi karena ada urusan lain. Oh, berarti kita udah berkelompok-kelompok ini. Udah terjadi seperti itu. Ya, kan dinamika Ada dua organisasi. kelompok dipertemukanlah mediasi seperti Iya, itu. iya. Ada yang mau harus dibentuk PWI Kota Pariaman. Kapabolo kata teman-teman itu lebih duluan daripada SK yang konferensi. Oh. Tetapi karena ada kuncinya di sana, harus ada rekomendasi oleh PWI Iya. Padang Pariaman. Nah, disitulah. Kalau dia respon, sudah sama-sama jalan dulu itu. Itu munculnya. Jadi artinya butuh pertemuan antara keinginan dengan rekomendasi Ya. dari pengurus PWI Padang Pariaman yang ada hari ini. Ya. Mungkin proses seperti lanjutan ini untuk mewujudkan itu seperti apa? Ya, jadi gini ya, ini sangat-sangat apa ya, saya baru dapat informasi dari Pak Haji. Iya. Proses untuk memekar atau pembentukan PWI Kota Pariaman ini sudah bergolak dari sejak medio 2008. Iya. 2008 gitu. Jadi yang menarik itu saya kan baru mengikuti ketika tahun 2018 sampai sekarang ini memang arusnya sangat deras, semakin deras gitu kan untuk pergolakan seperti itu. Cuman sayangnya saya lihat di sini prosesnya itu kawan-kawan ini kan sering apa ya tidak terbuka gitu. Ketika kita ada semacam lempar batu sembunyi tadi. Tidak terbuka, dia melemparkan isu tetapi tidak tanggung jawab gitu. Seperti itulah. Ya seperti itulah gambarannya seperti itu. Harus ya kalau seandainya ada pemekaran, ada rencana atau wacana pemekaran, kita plenokan lah atau kita rumpukan bersama-sama siapa saja yang pro pemekaran, siapa yang tidak. Nah, di situ kalau sudah diplenokan kan kita sudah bisa melihat hasilnya gitu. Ada dirapatkan ya, bisa dievaluasi. Kan itu yang kurang, menurut saya itu yang kurang. Baru bisa dikatakan fix sejak 2008 15 tahun kemudian 2003 kemarin kan baru bisa dikatakan fix. Itu karena kenapa? Karena sudah diplenokan. Kan kita plenokan ketika itu. Dirapatkan, diplenokan, barulah dapat hasilnya. Nah, itu yang kurang dari kawan-kawan semua. Kebersamaan itu bagaimana komunikasi yang kurang menurut saya seperti itu. Komunikasi yang kurang antar person, antar perorangan. Nah, saya nggak tahu ini yang terjadi itu apa berkubu-kubu, saya nggak tahu nih di PBI. Nah, kalau menurut Pak Haji berkubu-kubu ya saya agak miris juga mendengarnya berkubu-kubu begini ya kan. Satu organisasi tetapi kita berkubu-kubu. Nah, itu perbedaan pendapat saja. Kepentingannya seperti kan kalau sudah berkubu-kubu itu kita bicara kepentingan lagi kan. Nah, kepentingan lagi. Kepentingan apa di PWI itu? Emang seperti apa sih PWI itu kan gitu. Kepentingan kalau sudah menyangkut kepentingan ya saya angkat tangan, nggak tahu lagi bagaimana cara mengakomodir dari kawan-kawan semua kalau sudah bicara kepentingan, karena tidak murni lagi kita berorganisasi tujuannya kan untuk mencari pengetahuan di situ tuh gitu. Bagaimana caranya besarkan niat organisasi, bukan kalau sudah kepentingan itu pribadi jatuhnya. Seperti itu kira-kira Mungkin Warman lebih menjelaskan ini soal akan hadirnya PWI di kota ini sudah seperti apa di PWI Kabupaten Saan ini. Ya kalau apa sudah bisa diketemukan antara keinginan dengan rekomendasi ini sudah sebentar dulu. Ya. Kalau kelas balik sedikit dulu tuh. Ketika saya katakan saya waktu baru jadi wartawan kan 2015 tadi kan. Kalau di situ kan sudah ada juga mengumumkan wacana kan. Cuman kenapa belum terrealisasi? Artinya sekarang pun belum terrealisasi karena masih tahap penjajakan baru kan. Pertama saya lihat di kalangan senior sendiri mungkin ada semacam kegampangan jika terjadinya pembentukan kota, PWI kota kan. Jadi mereka merasa yang tidak berkeinginan adanya PWI kota ini merasa nanti kita akan terpisah, jadi tidak ada lagi hubungan kita kan. Tidak akan ada jalan komunikasi lagi. Jadi pola pikir dari senior ini yang agak kurang berkembang gitu ya. Padahal
artinya dalam pepatah Minangnya berpisah bukannya bercerai. Itu kan secara administrasi kita organisasi, cuman secara jiwa kan tetap kita koordinasi gitu, tetap silaturahmi itu kan. Artinya dengan adanya PU Kota tadi bukannya memisahkan antara fisik kita atau jiwa kita dengan teman yang lain itu kan, kita tetap koordinasi lah gitu kan. Artinya tetap berkomunikasi dengan dari PWI Kota, kita berpisah juga. Artinya ini pro kota, ini pro kabupaten, itu tidak mungkin lah seperti itu kan. Coba lah kita lihat dari contoh gitu kan, di Solo itu kan, Kabupaten Solo kan, Kota Solo kan, Padang Panjang, Dalam Seraya dan Mentawai seperti itu kan lebih dulu daripada kita. Selesai pemekaran daerahnya secara pemerintahan, mereka berdiri juga sendiri gitu kan. Mereka tetap koordinasi, saling asah dan nasuh mereka. Tidak ada mereka artinya tidak ada berkubu-kubu. Iya, tidak berkubu-kubu. Kalau itu kan seperti sedikit itu kan. Kemudian kalau sekarang ini kan usai konferensi di 2001 kan, itu baru di pleno kan, konferensi pemilihan ketua PWI yang sekarang terpilih gitu kan. Itu baru di pleno kan. Oh, baru di pleno. Baru di pleno. Artinya keputusan pleno sudah mewajibkan hadirnya PWI di kota. Itu dari provinsi langsung, pengurus PWI provinsi langsung. Pada 2018 tidak muncul wacana ini karena belum terlalu panas itu kan. Belum bergejolak. Di 2001 sudah dimunculkan wacana adanya pembentukan PWI kota ini diperlukan oleh pengurus PWI provinsi kan. Jadi setelah itu baru kita mungkin karena di situ juga adanya memang penegasan dari pengurus PWI provinsi untuk adanya PWI kota. Jadi kawan-kawan tadi yang memang sudah sepakat ada PWI kota tadi ini, maka membentuk artinya semacam grup sendiri penggalangan tanda tangan kalau menurut saya gitu kan, untuk memang PWI kota ini harus ada, bukan hanya sekedar dalam pleno saja, cuma sudah fakta integritasnya nanti harus ada, memang muncul PWI kota ini kan. Dan itu kalau terus kita lihat perkembangan dinamikanya hingga sekarang masih hangat. Dan pada rapat pertemuan beberapa waktu sekitar seminggu yang lalu kan, kan pengurus PWI kan rapat dengan kantor PWI kan, ketua hadir, sekretaris hadir juga kan, termasuk bendahara kan. Di sana kan baru dimunculkan tim inisiator bentukan PWI kota. Jadi tim inisiator nantilah ini yang mempunyai kewenangan untuk terus melakukan perencanaan hingga PWI kota ini ada gitu kan, ada di Kota Pariaman itu kan. Jadi kalau ada berapa orang timnya? Timnya ada 7. Ada tim inisiator pembentukan PWI kota tadi kan. Jadi kalau menurut saya sendiri pribadi memang yang menyetujui adanya pembentukan PWI kota ini. Karena bagaimana dikatakan tentu jelas ya. Kalau timnya tentu jelas sudah pasti sudah oke, bahkan sudah menjadi anggota di kota aja gitu ya. Kalau artinya kalau secara artinya domisili itu kan enggak terlalu berpengaruh menurut saya. Kalau yang ingin masuk kota, orang kabupaten boleh masuk kota. Kan tidak ada persoalan itu tadi kan. Mungkin artinya yang kawan-kawan tidak menyetujui tadi kan mungkin berpikir seperti itu. Jadi kota aja kan. Padahal dia kan orang media ini cakupannya luas. Mungkin dia berpikir seperti itu. Masuk ke PWI kota nanti kita nggak bisa ke kabupaten katanya. Berpikir seperti itu kalau menurut saya kan. Jadi mereka nggak mau gitu masuk ke pembentukan PWI kota tadi gitu kan. Tapi kalau nanti mungkin perkembangan dinamikanya nanti kita lihat dulu lah. Cuman secara mungkin secara pribadi saya kan PWI kota ini harus ada. Maka saya masuk ke tim inisiator tadi kan. Itu tadi untuk supaya Warman koordinator tim itu bukan? Oh bukan, saya di tim 7 tadi. Cuman anggota tim inisiator ya. Mungkin kita agak lebih mematangkan komitmen ini. Saya lihat di organisasi PWI ini kalaupun katakanlah dihadirkan PWI di kota itu ataupun tidak dihadirkan, substansinya tidak begitu hebat. Kenapa? Ketika nanti musda atau konferensi di provinsi atau kongres di nasional itu, yang bersuara itu dalam organisasi provinsi ini kan anggota. Saya dengar seperti itu ketika ada konferensi di Sumbar itu kan seluruh anggota.
nggak ada yang memilih itu, oh ini Kabupaten Padang Breman, ini Kabupaten Agam, ini suara dari Kepulauan Mentawai gitu. Nah ini mungkin ini yang melatar belakangi maka lambat atau lambannya lahirnya di PWI Kota ini. Seperti apa itu keanggotaan di PWI ini? Silakan Pak Edi. Terima kasih. Mungkin itu persepsi yang tidak logis. Iya. Kalau bagi saya, memang kalau di acara konferensi provinsi memang anggota semua bukan daerah. Iya. Tapi saya melihat kalau kehadiran suatu organisasi kabupaten kota itu kan menambah terhadap wawasan teman-teman. Kemudian karena kita sudah punya organisasi provinsi, itu akan bersentuhan dengan Kesbangpol. Ini ada pembinaan nanti, pembinaan ke depannya. Iya. Nah, ini ada semua profesi dan organisasi kan ada pembinaan oleh Kesbangpol. Iya. Nah, kalau kota nanti mengundang katakanlah PWI Padang Breman, nah ini bagaimana pembinaan organisasi kok Padang Breman? Di Kota Breman bagaimana? Nah, itu yang terjadi. Iya. Jadi saya melihat bukan dari segi bantuan itu tidak, cuma bagaimana organisasi ini hadir. Iya. Berarti sudah ada mitra. Kalau istilah kampungnya, tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Kenapa tidak? Nah, kan sudah ada berdiri ketua PWI misal kata Breman, berarti sudah dihargai. Iya. Nah, satu daerah. Nah, kalau yang sudah hadir ketua Padang Breman tentu agak sinis juga. Iya. Dia kabupaten. Nah, itu saya melihat. Jadi kehadiran organisasi itu suatu modal lah. Iya. Kita dalam berkiprah dan bisa membuat program kerja nanti. Katakanlah di kabupaten ada suatu kegiatan. Nanti kota tidak ada kan? Iya. Tapi kalau ada di kota ada pula kegiatan kan bisa Saling berbagi ya. Berbagi. Ini kegiatannya A, Kota Breman kegiatan B. Dan semua kita bisa terakomodir. Terakomodir. Ini yang tidak terlihat. Iya. Kalau saya melihat, saya orang kabupaten bukan kota, tapi saya tidak melihat apa ini kota kepentingan itu tidak. Saya melihat cuma menghadirkan organisasi PWI Kota Breman itu sudah menjadi kebutuhan. Keharusan, kebutuhan. Kenapa kita terbatas? Kita berbuat itu tidak ada berbatas kan? Nah, itu saya melihat. Jadi masalah dia hilang seperti ini itu berarti pemikiran masih ke belakang juga. Iya. Artinya masih mempunyai pemikiran feodal ya. Iya, janganlah seperti itulah. Iya. Kita berpikir wawasan ke depannya adalah berkembang ke depannya begitu pesat, apalagi dunia digital. Iya. Artinya ini saya lihat komitmen ini anggota tim inisiator semua. Tiga-tiganya. Waduh, luar biasa. Ini komitmennya sudah bagus. Tinggal lagi yang saya ingin gali itu kerja tim ini sudah seperti apa dan sudah sejauh mana gitu. Nanti akan dijelaskan oleh IDM sama Warman. Artinya ini kan udah 1 minggu ya lahirnya tim inisiator ini. Udah seperti apa ini? Kalau ini memang komitmen kita kuat untuk menghadirkan PWI di kota, ini kan harusnya ikan sepatkan gabus sebagai cepat. Iya. Nah, ini seperti apa kerjanya? Iya, jadi dari hasil apa ya? Pleno. Iya. Pleno kemarin itu pleno. Hari Jumat. Jadi berdasarkan hasil pleno, berdasarkan diskusi kita bersama, nah itu gunanya kita berdiskusi. Berorganisasi itu kan berdiskusi gitu. Iya. Jadi ide-ide yang bernas itu tadi muncul sehingga muncullah sebuah ide yang tujuannya membesarkan organisasi. Bukan untuk kepentingan pribadi sebenarnya itu. Itu ya. Jadi keluarlah ide, dibentuk tim inisiator, setelah dibedah, dibentuk tim inisiator. Nah, itu emang itu langkah yang tepat itu. Bentuk tim inisiator itu memang langkah yang tepat itu. Artinya sudah ada penanggung jawabnya. PWI Padang Breman sudah mengikhlaskan, sudah mewakafkan untuk dirinya dibagi, dibelah gitu secara administrasi gitu. Sudah ada kerelaan dari PWI Padang Breman. Bentuk tim inisiator, jumlahnya 7 orang, disepakati jumlah 7 orang, harus ganjil gitu. Jadi dibentuk tim inisiator ini dibagilah, dirangkumlah tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya seperti apa? Pertama mendata kawan-kawan yang
yang kartunya anggota biasa yang punya hak pilih itu ada sekitar 21 orang, Pak Haji. 21 orang lah gitu mendata. Di antara 21 orang itu mana yang mau ke kota Pariaman, mana yang di Kabupaten Padang Pariaman. Seperti itu pertama. Setelah mendata ya kita minta petunjuk ke provinsi ya, karena legitimasi kita ke situ kan. Minta petunjuk ke provinsi bagaimana untuk selanjutnya upaya agar PWI Kota Pariaman ini segera berdiri gitu. Nah, ya sampai saat ini kita masih menunggu dari PWI Padang Pariaman tentang SK dan berita acaranya untuk dibawa ke Padang ke provinsi seperti itu. Mungkin Warman menambahkan. Iya, sedikit menambahkan. Artinya adanya tim inisiator ini kan sebagaimana dinamika keinginan kawan-kawan yang adanya Kota Pariaman tadi, PWI Kota Pariaman tadi kan. Berarti tim inisiator ini bagian juga dari menghilangkan sengkarut kubu-kubuan tadi, bukan? Oh, jadi ini udah kalau kita lihat kalau masalah kubu-kubuan tadi sebetulnya yang keinginan orang yang tidak, maksud keinginan kawan-kawan yang tidak ada PWI Kota ini masih ada juga sampai sekarang. Iya, artinya sudah termentahkan hal itu ya. Artinya kemudian saya runut dulu pembentukan tim inisiator ini. Jadi setelahnya apa artinya konferensi 2021 itu kan kepengurusan baru tadi kan yang 2001 ini agak lambat SK kan. Minta persoalan apa tadi kan. Kemudian SK kan baru masuk di SK kan dilantik baru sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lewat gitu kan. Nah, setelah itu baru bergerak kan. Jadi kan alhamdulillah kan para pengurus PWI ini menerima usulan dari kawan-kawan untuk pembentukan PWI Kota tadi kan. Kemudian terus berkembang. Nah, kemudian pada seminggu yang lewat saat dibentuknya tim 7 ini, tim inisiator pembentukan PWI Kota ini, kita juga dalam rapat pleno yang diadakan PWI tadi kan kita anggota PWI ini diundang juga kan. Itu artinya pembentukan tim inisiator ini sudah dihadiri lebih 2/3, artinya sudah memenuhi quorum. Meskipun artinya mungkin yang tidak menyetujui atau tidak menyetujui hadir atau tidak hadir dalam itu kan sesuai dengan organisatoris secara artinya ketentuan sudah memenuhi kota itu kita membentuk inisiator nih. Meskipun tidak adanya nanti orang yang tidak menyetujui ini tidak secara otomatis mereka tidak bisa lagi kita menerima pendapatnya karena kita kan sudah memenuhi quorum di pleno kan. Sebagaimana disampaikan kelas tadi kan sudah pleno kan. Kemudian di sana tuh baru kita bentuk tim ini. Bukan asal-asalan kita membentuk tim inisiator ini kan. Sudah memenuhi ketentuan ADRT kita. Artinya sudah melalui mekanisme hukumnya kuat itu kan. Mungkin adanya yang tidak menyetujui pembentukan PWI Kota tadi mereka langsung termentahkan itu tadi kan. Kemudian yang kedua kan untuk kinerja kita memang kita masih menunggu SK legalitas kita dari PWI Padang Pariaman karena MSK-kan kita kan pihak PWI Padang Pariaman kepengurusannya untuk MSK-kan tim 7 ini. Setelah kita DSK-kan jadi baru kita kerja kita bergerak gitu kan. Kemudian yang tambahan lagi kan di situ kita bekerja juga mengakomodir kawan-kawan yang tidak menyetujui dan menyetujui pembentukan PWI Kota tadi. Artinya yang tidak menyetujui silakan, yang tidak menyetujui silakan juga kan. Sebenarnya sampaikan di kelas tadi kita kan setuju masuk kota. Iya, tidak setuju masuk kota silakan masuk kabupaten. Yang setuju masuk kota silakan masuk kota kan. Kita tidak memaksa kehendak juga. Itu. Oke. Jadi saya tambahkan. Masih ada? Iya, silakan. Nah, waktu rapat pleno itu kan saya ngomong dengan usul kepada ketua PWI. Karena kita anggota biasa itu lebih dari 25 orang, 25 dan 26. Nah, istilah pepatah kampungnya kok lihat sekali tampak, di bawah sekali bau bunyi. Nah, ketika dicek kepada peserta itu melebihi 50 tambah 1. Oh, kehadiran waktu pleno itu. Tuh, kehadiran 50 tambah 1. Berarti kan sudah klop itu. Nah, kan artinya plenonya sudah sah. Nanti ini daftar hadirnya, absennya harus lengkap. Iya. Nah, sebab ini persyaratan nanti konsultasi tim 7.
Jadi tim 7 ini itu dipilih oleh forum, bukan forum yang milih. Nah, bukan blok-blok tadi yang bilang tadi kan ada, cuma dipilih oleh forum itu 7 karena ganjil. Nah, jadi tim 7 inilah yang bekerja memverifikasi teman-teman yang mau di kota atau di kabupaten, serah, tidak ada masalah. Dan itu pun nanti kan dia akan bekerja juga. Ini salah satu syarat nanti ketika ditanya oleh PWI provinsi, mana anggota yang Kota Pariaman yang mau pembentukan di Kota Pariaman, berapa orang anggotanya. Jadi yang diminta nanti itu berita acara SK tim 7, daftar hadir, dan berapa yang akan mau di Kota Pariaman. Nanti jangan bolak-balik. Jadi dengan berkas inilah yang dibawa konsultasi oleh tim 7 PWI provinsi. Itu tambahnya itu. Mungkin dalam penerbitan SK ini ada ada indikasi untuk diperlambat seperti lahirnya SK PWI yang juga diperlambat. Ada nggak semacam itu? So sampai hari ini belum bisa bekerja. Tim ini gimana tuh? Silakan tidak. Kalau masalah itu ya mungkin Pak Haji lah sebagai orang yang tua kan ya. Saya silahkan Pak Haji aja yang jadi kemarin kita ketemu dengan ketua. Bagaimana itu SK tim 7 nanti kalau nanti seperti bola kok tinggal dekat jadi kaki kok. Nah, jadi ya siap kata ketua. Nah, itu aja. Jadi sesuai organisasi itu kan sekretariat. Kalau istilah kampung saya kan kalau nang ketua atau nang itu sama kan manggo aja begitu. Tapi yang bekerja itu sekretaris. Apapun organisasi, apa kantor, institusi, lembaga itu sekretaris semuanya. Yang kemudian kalau sekretarisnya monggo aja, nggak jalan organisasi. Nah inilah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Haji. Berakhir podcast Padang Pariaman Bicara yang mengangkat tema dinamika kelahiran PWI Kota Pariaman. Artinya banyak hal yang perlu kita kembangkan dan kita siarkan kepada masyarakat banyak, terutama khusus masalah kewartawanan dan kepwi-an di Kabupaten Padang Pariaman. Artinya hari ini PWI di Padang Pariaman sudah bisa menyatukan diri, sudah bisa membuat sebuah komitmen untuk sebuah kebesaran keanggotaan, kebesaran marwah wartawan itu sendiri di ranah Piaman. Buktinya dengan kehadiran PWI Kota Pariaman, tentu organisasi ini bisa tegak sama tinggi, duduk sama rendah dengan organisasi dan kelembagaan lain yang ada di kota itu. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.